Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi mengantar struktur data dan kompleksitas algoritma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Krisno dengan rekan saya. Dan nama saya Arya Semara. Selanjutnya rekan saya. Nama saya Doni Arianto. Perkenalkan, nama saya Fanya Maulida. Perkenalkan, nama saya Busa Mahira. Baik, lanjut ke materi. Yang pertama, konsep data. Konsep data adalah kumpulan fakta atau informasi mentah yang dapat berupa angka, kata simbol, atau gambar yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Data perlu diolah terlebih dahulu agar menjadi informasi yang jelas dan mudah dipahami. Pengertian data menurut para ahli. Yang pertama, KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI mengartikan data sebagai kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian, biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan dapat diolah serta dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan lebih lanjut. Yang kedua, menurut Kuswandi dan Mutiara, mendeskripsikan data sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan, dapat berupa simbol, angka, dan properti. Lalu yang ketiga, menurut Margareta Rahayuningsih, menyatakan bahwa data adalah angka, simbol, teks, atau gambar yang dapat dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Selanjutnya, jenis-jenis data. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya, yaitu ada data premier. Data premier merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, baik oleh suatu organisasi maupun perorangan. Contohnya, data dari survei, wawancara, dan kuesioner. Lalu ada data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya. Individu tidak perlu mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, melainkan dapat memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Misalnya data penyakit spesifik, sensus penduduk, dan lain-lainnya. Yang kedua, berdasarkan sumber, yaitu ada eksternal dan internal. Yang pertama eksternal. Data eksternal diperoleh dari sumber di luar organisasi atau lokasi penelitian. Jenis data ini sering digunakan untuk membandingkan satu tempat dengan tempat lainnya, seperti data kependudukan, penjualan produk dari perusahaan lain, atau jumlah siswa dari sekolah lain. Lalu yang kedua, data internal. Data internal diperoleh langsung dari organisasi atau lokasi penelitian. Contohnya, data karyawan dari sebuah perusahaan atau data mengenai kepuasan pelanggan suatu perusahaan. Lalu yang ketiga, berdasarkan sifat, yaitu ada dua juga, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dan memberikan jawaban dalam bentuk angka. Ciri utamanya adalah bersifat objektif dan interpretasi data cenderung tidak bervariasi. Contohnya, termasuk data umur, tinggi badan,
dan suhu badan. Lalu data kualitatif. Data kualitatif bersifat deskriptif dan tidak berupa angka. Jenis data ini dapat diperoleh melalui kuesioner, observasi, studi literatur, wawancara, dan lainnya. Misalnya, data mengenai kualitas pelayanan rumah sakit atau kuesioner kepuasan pelanggan. Lalu berdasarkan waktu. Yang keempat, berdasarkan waktu pengumpulan. Data cross section atau sesaat. Data cross seksional dikumpulkan pada waktu tertentu untuk mengetahui situasi pada saat itu. Misalnya, data dari kuesioner penelitian. Data berkala dikumpulkan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengamati perkembangan suatu peristiwa selama periode tertentu, seperti data harga makanan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat data. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. Setiap bisnis pasti pernah menghadapi masalah dan data memiliki peran kunci dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menggunakan data, perusahaan dapat mengidentifikasi akar masalah untuk kemudian dapat mengambil tindakan yang tepat. Lalu yang kedua menjadi dasar perencanaan yang lebih akurat. Data dapat menjadi dasar perencanaan yang akurat dalam merencanakan suatu aktivitas penting untuk menggunakan parameter yang tepat. Data dapat digunakan sebagai parameter dan acuan untuk merancang perencanaan yang matang, termasuk perkiraan situasi di masa depan. Lalu yang ketiga, menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu fungsi dan manfaat data adalah sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan. Data dapat digunakan sebagai panduan atau standar untuk merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Lalu yang keempat, membantu pengambilan keputusan. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Ketersediaan data memungkinkan seseorang membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan tertentu. Dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Lalu yang kelima, meningkatkan pendapatan dan profit bisnis. Lalu yang keenam, menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Data dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas lembaga atau organisasi. Dalam konteks tertentu, evaluasi menggunakan data membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Lalu yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi fokus penting dalam bisnis. Data mentah dapat membantu kamu untuk memahami dampak strategi produk terhadap kepuasan pelanggan. Dengan informasi ini, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan tetap bersaing di pasar. Lalu selanjutnya ada abstract data type. Ada abstract data type itu bisa disebut dengan model konsep yang mendefinisikan kumpulan data dan operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut tanpa menjelaskan bagaimana cara implementasinya. Yang pertama ada struktur penyusunan abstract data type.
Yang pertama itu ada nama tipe data atau identitas ADT seperti stack, QQ, atau list. Yang kedua ada domain data, kumpulan nilai atau data yang dapat disimpan. Dan yang terakhir itu ada kumpulan operasi, yaitu fungsi atau prosedur untuk memanipulasi data. Lanjut, Tris. Yang kedua ada karakteristik atau komponen ADT. Yang pertama itu ada domain, nilai, yaitu data atau objek yang disimpan. Yang kedua ada operasi atau primitif, yaitu itu tuh perintah untuk mengolah data seperti add, delete, atau search. Dan yang terakhir ada enkapsulasi, yaitu data yang disembunyikan sehingga hanya bisa diakses melalui operasi yang tersedia. Yang ketiga ada contoh yang pertama itu ada stack atau prinsip LIFO, last in first out. Yang kedua ada QQ atau prinsip FIFO, first in first out. Yang ketiga ada list atau linked list, kumpulan elemen yang tersusun secara linear. Dan yang terakhir itu ada set, yaitu kumpulan data unik dengan operasi seperti union dan intersection. Yang keempat ada perbedaan abstrak data type dan struktur data. ADT adalah konsep atau rancangan, itu tuh bersifat abstrak. Struktur data implementasi nyata dari abstrak data type dalam program, misalnya stack menggunakan array atau linked list. Selanjutnya adalah time and space complexion. Time complexity adalah ukuran waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan masalah berdasarkan jumlah input atau dalam kurung itu n. Biasanya dinyatakan dengan big notation. Yang kedua itu adalah space complexity. Space complexity adalah ukuran jumlah memori yang dibutuhkan algoritma saat dijalankan tergantung pada ukuran input. Jenis-jenis ruang memori yang pertama ada fixed space, adalah memori tetap tidak bergantung pada input, misalnya variabel biasa. Yang kedua, variable space adalah memori yang tergantung pada ukuran input seperti array atau struktur data lainnya. Dilanjut oleh Doni. Selanjutnya adalah notasi Big O. Notasi Big O adalah konsep yang sangat penting dalam dunia algoritma dan pemrograman, karena digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu algoritma ketika memproses data. Secara sederhana, notasi Big O digunakan untuk menggambarkan seberapa cepat atau lambat sebuah algoritma berjalan ketika jumlah data yang diproses itu semakin besar. Notasi O besar atau Big O notation juga dikenal sebagai notasi Landau atau notasi asimptotik, yang merupakan notasi matematika yang digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu fungsi ketika ukuran input menjadi sangat besar. Dengan kata lain, notasi ini digunakan untuk melihat kecenderungan atau pertumbuhan waktu eksekusi suatu algoritma ketika data semakin banyak. Simbol O digunakan untuk menunjukkan batas atas atau upper bound dari pertumbuhan sebuah fungsi. Artinya, notasi ini memberikan gambaran perkiraan terburuk dari waktu yang dibutuhkan algoritma. Dalam bidang matematika, notasi ini digunakan untuk menganalisis sifat fungsi dan deret asimptotik. Sedangkan dalam ilmu komputer, notasi ini digunakan untuk menganalisis kompleksitas dari sebuah algoritma. Notasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli teori bilangan dari Jerman bernama Paul Bachmann pada tahun 1894 dalam bukunya yang berjudul Analytische Zahlentheorie.
Kemudian notasi ini dipopulerkan oleh matematikawan Jerman lainnya yaitu Edmund Landau, sehingga sering juga disebut notasi Landau. Huruf O sendiri yang merupakan singkatan dari order of, yang berarti tingkat atau orde pertumbuhan suatu fungsi. Selanjutnya jenis-jenis dari kompleksitas Big O ini. Yang pertama ada order 1 atau O1 atau constant time. Kompleksitas ini yang berarti waktu eksekusi tidak dipengaruhi oleh jumlah data. Berapapun ukuran inputnya, waktu yang dibutuhkan tetap sama. Yang kedua, order log n, logarithmic. Pada kompleksitas ini, waktu eksekusi bertambah secara logaritmik ketika jumlah data meningkat. Biasanya terjadi pada algoritma yang membagi data menjadi dua bagian setiap langkah. Contoh kasusnya seperti binary search. Setiap langkah membagi data menjadi dua bagian, sehingga pencarian menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pencarian biasa. Selanjutnya yang ketiga ada ON atau order n, linear time. Pada kompleksitas ini, waktu eksekusi sebanding dengan jumlah data. Artinya, jika jumlah data bertambah, maka waktu proses juga bertambah secara linear. Yang keempat, ON log n atau on order n log n merupakan gabungan dari linear dan logaritmik. Biasanya kompleksitas ini muncul pada algoritma pengurutan data atau sorting yang efisien. Contoh kasusnya seperti merge sort. Pada algoritma ini data dibagi menjadi beberapa bagian kecil, kemudian digabung kembali dalam keadaan terurut. Algoritma terkenal yang menggunakan kompleksitas ini adalah merge sort dan quicksort. Selanjutnya yang kelima ada ON kuadrat atau quadratic time, yang berarti waktu eksekusi bertambah secara kuadrat dari jumlah data. Biasanya terjadi ketika terdapat nested loop atau perulangan di dalam perulangan. Contohnya seperti bubble sort. Selanjutnya ada O2n pangkat n atau exponential time. Pada kompleksitas ini, waktu eksekusi bertambah secara eksponensial. Setiap penambahan data dapat melipat gandakan jumlah operasi. Kompleksitas ini biasanya muncul pada rekursi tanpa optimasi. Contoh kasusnya Fibonacci rekursif. Selanjutnya ada O order n factorial atau factorial time. Ini adalah kompleksitas yang paling lambat dan paling tidak efisien. Biasanya muncul pada algoritma yang harus mencoba semua kemungkinan kombinasi atau permutasi. Contoh kasusnya seperti traveling salesman problem atau brute force. Seperti simpulkan dari penjelasan, notasi BIGO ini digunakan untuk mengukur efisiensi algoritma berdasarkan waktu eksekusi terhadap ukuran input. Semakin kecil kompleksitasnya, maka algoritma tersebut semakin efisien ketika menangani data dalam jumlah besar. Selanjutnya kesimpulan. Tentang data merupakan kumpulan fakta yang perlu diolah agar menjadi informasi yang benar, bermanfaat. Yang kedua, abstract data type (ADT) adalah konsep yang mendefinisikan data dan operasi tanpa menjelaskan implementasinya. Yang ketiga, analisis time complexity dan space complexity digunakan untuk mengetahui efisiensi algoritma. Dan yang terakhir, notasi BIGO membantu menggambarkan pertumbuhan kompleksitas algoritma ketika ukuran input semakin besar. Untuk sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.